Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Fakta atau mitos, jika kita tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tempat tinggal ngontrak, pekerjaan dengan penghasilan pas-pasan, berpakaian seadanya, pergi bekerja naik angkot, tidak punya kendaraan, tidak ada yang dapat diandalkan. Jika bertemu dengan keluarga, kita menjadi orang yang paling hina di antara keluarga yang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Pandangan orang kepada kita seolah-olah kita yang paling miskin, tidak berguna di muka bumi ini. Pernahkah mengalami penderitaan akibat gunjingan orang dan perkataan yang sangat menyakitkan? Kaya dan miskin akan selalu ada di muka bumi ini. Ada pepatah mengatakan, rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Si kaya akan semakin kaya dengan kerajinannya. Si miskin akan semakin miskin dengan hayalan dan kemalasannya. Jika karena kemalasan orang miskin menjadi miskin, maka pandangan hina dari orang-orang mungkin dapat menjadi motivasi bagi dia untuk bangkit berdiri meraih hidup yang lebih mandiri secara finansial. Namun, kadang kaya dan miskin ini menjadi relatif dalam kehidupan saat ini. Coba jika kita ada dalam kelompok miliarder, di mana kumpulan orang-orang yang minimal asetnya 10 miliar, sementara kita hanya 500 juta. Mungkin kitalah orang yang paling miskin di antara mereka yang sudah menjadi miliarder. Mereka datang dengan mobil Lexus terbaru, sementara kita datang dengan Avanza. Kita menjadi orang yang paling miskin di antara miliarder. Sementara jika kita pergi ke komunitas di mana yang rata-rata tabungannya hanya puluhan juta, bahkan hampir tidak ada tabungan, mungkin orang yang mempunyai aset 500 juta lah yang paling kaya di antara komunitas tersebut. Atau mereka yang dengan minimal asetnya 10 miliar akan menjadi orang yang paling low income-nya jika berada di tengah-tengah yang sudah triliunan aset dan kekayaannya. Kaya dan miskin menjadi relatif dari sudut mana kita memandang dan dipandang. Jika kondisi keuangan kita masih menengah ke bawah, kita masih dalam kategori biasa-biasa saja. Tidak perlu memandang rendah keluarga yang masih berusaha untuk bangkit berjuang mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Tidak perlu memandang rendah orang lain di mana kondisi dia saat ini masih dalam proses atau masih dalam tahap berjuang untuk menggapai hidup yang lebih baik. Namun seringkali orang yang miskin harta selalu dipandang rendah oleh banyak orang. Terkadang orang yang masih berjuang dalam hidupnya bukan disupport atau dimotivasi, namun sindiran, hinaan dianggap rendah. Bahkan acap kali kalimat-kalimat mereka sangat menyakitkan dan menyinggung perasaan mereka. Hal ini menjadi fakta ketika ada perkumpulan keluarga. Coba perhatikan dalam keluarga besar kita. Jika orang yang paling kaya hadir, maka sikap rasa hormat keluarga yang lain akan berbeda dengan keluarga yang miskin datang.
Yang paling kaya akan dipersilahkan duduk, diberikan minuman dan disambut dengan hangat. Namun, jika keluarga yang biasa-biasa saja datang, jangankan disambut, disuruh masuk dari pintu dapur karena bawa anak-anaknya yang banyak. Itu sangat miris, namun itulah dunia, itulah faktanya. Karena itu, seringkali dalam dunia ini, banyak orang yang lebih memperjuangkan kekayaan dunia daripada memperjuangkan kekayaan di surga. Banyak yang berjuang untuk mengumpulkan harta, deposito, barang-barang laks, hingga melakukan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan banyak tindakan kejahatan lain agar dianggap kaya atau menjadi kaya. Untuk orang yang miskin, mereka tidak perlu melakukan hal-hal di luar batas kemampuan mereka. Mereka hanya berjuang dengan penghasilan yang ada pada mereka. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa hidup dalam kelimpahan harta. Jika diperhadapkan dengan kondisi keuangan tiba-tiba merosot, maka mereka tidak sanggup menghadapinya. Ada yang mungkin bunuh diri atau melakukan tindakan kejahatan yang lain. Walau kadang tidak dapat dipungkiri, orang yang miskin juga dapat melakukan kejahatan seperti mencuri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dunia memang sangat complicated dengan pola pikir manusia yang sangat rumit. Namun, orang yang miskin harta saat ini belum tentu akan miskin harta seumur hidupnya. Jika mau bekerja keras, berjuang tanpa henti, bukankah matahari akan selalu terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari setiap hari? Itu pertanda bahwa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai waktu yang sama. Hanya bagaimana cara kita memperoleh dan berjuang untuk mencapai kehidupan keuangan yang lebih mapan, sehingga kita tidak menjadi beban dan meminta-minta kepada orang lain. Roda akan selalu berputar, demikian juga dengan roda kehidupan. Orang miskin yang terhina saat ini tidak akan selamanya menjadi hina. Dia akan dapat menjadi orang yang berguna bagi kehidupan setiap manusia. Raih dan gapailah cita-cita kita. Menjadi orang yang berguna dan bermanfaat jauh lebih baik daripada sekadar orang yang hanya tampak kaya, namun menjerat dan tidak menjadi berkah bagi banyak orang. Mencari harta kekayaan di surga yang tidak akan hangus untuk selama-lamanya. Namun, jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bekerja semaksimal mungkin agar tidak menjadi orang yang bergantung kepada orang lain dan menjadi seorang pengemis dalam hidup. Berdoa dan bekerja serta berusaha dengan niat yang sungguh-sungguh, niscaya si miskin yang selalu dihina akan menjadi si kaya yang berguna dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya, manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Efisiensi pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui perkembangannya, kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan
agar mampu lebih bekerja secara produktif. Semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Tetaplah produktif, berkontribusi, dan tidak membebani orang lain telah menjadi karakter orang-orang yang mau berubah dalam kehidupannya. Kemiskinan bukanlah penghambat, tapi penyemangat untuk berebut kebaikan dan pahala di tengah keterbatasan. Karena di tengah keterbatasanlah segalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah yang Maha Kaya. Tidak perlu berputus asa. Allah memberikan ujian dan beban hidup pasti sesuai dengan kadar kemampuan. Dan tidak perlu merasa iri dan berpikir negatif kepada orang kaya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.